الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Fattaqu, maka bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wa aslihu, dan damaikanlah dhata bainikum, pertengkaran yang terjadi antar kalian. Wa ati'u, dan takwalah kalian Allah kepada Allah. Wa rasulahu, dan utusannya. In kuntum, kalau adanya kalian mukminin, orang-orang beriman. Jadi firman Allah yang akhir, kalau kalian beriman, amalkanlah nasihat-nasihat yang sebelum ini. Menunjukkan perintah-perintah yang sebelum ini begitu penting. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, islahu dzatil bain, merukunkan orang yang tengkar. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ngaku iman, jadikanlah perkara yang barusan kita dengar bagian dari yang kita kerjakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang iman, ikhwatun adalah bersaudara, ikhwatun adalah para saudara. Fa aslihu, maka damaikanlah oleh kalian baina akhwaikum, antara saudara-saudara kalian. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya kalian disayang oleh Allah. Ini firman Allah ini wajib kita praktekkan, yaitu kita harus menganggap semua muslim itu adalah, semua mukmin itu adalah saudara kita. Nah, di antara sikapnya saudara dengan saudaranya, kalau ada sebagian saudaranya yang tengkar, maka tidak dibiarkan tambah memanas, tetapi didamaikan. Ini orang imannya adalah saudara-saudara kita. Nanti di antara perintah Allah kepada orang-orang beriman yang mau masuk surga, Allah perintahkan lewat para malaikatnya, lihatlah saudara muslim-muslimmu yang kamu kenal, yang kamu lihat belum masuk surga, carilah dan ajaklah bareng masuk surga. Jadi kita ini dengan orang muslim itu bagaimana cari teman sebanyak-banyaknya, dengan keyakinan memang ini adalah bagian dari perintah agama, mengenal saudara-saudara muslim kita. Di samping itu menguntungkan kita di dunia ini dan di akhirat yang kekal abadi. Ada orang sudah hampir mau masuk neraka, maka dia tengok kanan tengok kiri, siapa kira-kira kenalannya yang bisa nolong dia dari masuk neraka itu. Maka dia teriak, wahai para malaikat, saya punya kenalan, dulu saya pernah kenal dengan dia, saya pernah bantu dia, tak ambilkan air wudhu. Saya punya kebaikan itu, kenal dengan teman saya muslim yang sedang mau wudhu, saya bantu ngambilkan wudhu. Maka perbuatan baik tadi dilaporkan kepada Allah, dengan sebab dia ada perkenalan yang karena agama dengan orang mukmin yang diputuskan masuk surga, akhirnya dia
tersyafaati ikut masuk surga juga. Kadang-kadang kita ini males, perasaannya saudara yang ada sudah kebanyakan. Untuk apa nambah saudara, nambah pusing aja. Nah, padahal ini nambah barokah, tambah kita banyak saudara, ini tambah punya kesempatan untuk berpahala, dapat syafaat, ngamalkan perintah Allah untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Tanpa kenal bagaimana kita bisa mewujudkan dengan baik. Jadi antara ujiannya dunia itu adalah tengkar, maka damaikanlah antara yang bertengkar itu. Mau damai nggak mau damai, kewajiban kita usaha mendamaikan. Kalau kita berbuat begitu itu berarti mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Itulah namanya, di antara namanya takwa, yaitu nanti kita akan disayang oleh Allah. Nah, kalau orang itu sudah disayang oleh Allah, ya siapapun dia akhirnya mesti beruntung. Maka di mana saja kita ini jadilah asbab ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai jadi asbab kebalikannya, perpecahan antara orang-orang yang sudah rukun. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, maukah kalian tak beritahu, bi afdhala, dengan amalan yang lebih utama, min darajati siyam, melebihi derajatnya puasa, bi afdhala, dengan derajat yang lebih utama, min darajati siyam, melebihi derajatnya puasa, was salati, dan salat, was shadaqati, dan sedekah. Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya kami pengen diberitahu. Qal, Nabi bersabda, islahu dzatil bain, perkara yang derajatnya lebih mulia melebihi puasa, salat, dan sedekah adalah mendamaikan dzatil bain, orang yang bertengkar. Pertengkaran antara dua orang, dua kubu, dua suku, dua keluarga. Pertengkaran antara orang. Fa inna fasada dzatil bain, maka sesungguhnya rusaknya dzatil bain, hubungan dua orang, dua kelompok, dua keluarga. Hiya, sesungguhnya fasadu dzatil bain, al-haliqatu, adalah amalan yang menggundul amalan-amalan kebaikan. Di pertengkaran antara orang Islam itu bukan sekedar merusak kebaikan, menggundul kebaikan. Di kebaikan itu jadi bersih, hilang. Kalau yang bersih itu keburukan kan bagus, tapi kalau yang bersih itu kebaikan, akhirnya tinggal keburukannya saja. Sebagaimana keterangan yang telah diterangkan sebelumnya. Orang itu sebab rukun, sekian banyak kebaikan bisa dimusyawarahkan, bisa dikerjasamakan, bisa diwujudkan, bisa bareng-bareng diperjuangkan. Dua orang rukun, Masya Allah, dari dua orang ini 1 tambah 1 bisa jadi 25. Senyap-senyap tiba-tiba mereduksi manusia. Rukun. Nah, kalau yang rukun 4 orang, yang rukun 5 orang, akhirnya jadi masyarakat yang rukun, akhirnya jadi negara yang rukun. Satu rumah rukun, akhirnya bisa ngaji bareng, bisa makan bareng, safar bareng, wiritan bareng, khurut bergantian. Indah, hidup itu indah. Tapi begitu tengkar, semua kebaikan yang telah dikerjakan sekian lama berantakan. Ngajinya enggak jelas, amalannya enggak jelas, perjuangannya enggak jelas, ngomelnya yang jelas. Tinggal ngomelnya tok. Satu kamar rukun, Masya Allah, khidmat kamar jalan, absen kamar jalan, taklim di kamar jalan,
semua kebaikan dimusyawarahkan, amalan 24 jam jalan. Begitu pecah hati satu kamar, amalan di kamar itu hampir tidak tersisa. Maka di antara usahanya setan siang malam kepada dunia manusia ini adalah menimbulkan pertengkaran, kesalahfahaman, menimbulkan kekisruhan biar amalannya manusia yang sudah diusahakan bertahun-tahun tuh habis begitu saja gara-gara tengkar. Gunjing gak terasa, bahan yang gunjing sudah habis, nuduh sudah habis, nuduh mitnah sudah habis, mitnah menyebarkan fitnah sudah habis, membuat tim-tim untuk mengfitnah dan seterusnya. Gak ada habisnya. Yang seharusnya semangatnya itu untuk kebaikan-kebaikan, gara-gara pertengkaran semuanya dialokasikan, diarahkan untuk penghancuran amal. Maka sekian banyak amalan dari Nabi yang arahnya itu mengarahkan biar orang muslim itu bisa saling sayang menyayangi. Kalian tidak bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak akan bisa beriman dengan sempurna sebelum kalian saling kasih sayang. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian tak tunjukkan atas sesuatu? Kalau kalian kerjakan suatu amalan, kalian akan saling sayang menyayangi. Afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam antar kalian. Di antar kalian maksudnya antar orang-orang yang kenal ini. Bahkan afsus salam alaman arafta wa man lam ta'rif au kama ja'a fil hadis. Sebarkanlah salam pada orang yang kamu kenal dan yang belum kamu kenal. Kadang-kadang kita satu kamar saking akrabnya sampai enggak pernah salam. Akhirnya lama-lama berkurang gitu. Nah, sayang antar umat Islam berkurang lama-lama nanti jadi bisa masuk ke dada kendongkolan, pertengkaran dan seterusnya. Di antara arahan dari agama selain salam adalah merapatkan shaf salat. Kalau orang salatnya lurus, shafnya lurus, rapat, maka di antara fadilahnya adalah Allah akan jadikan umat Islam satu hati. Di antaranya adalah yang diasarahkan oleh Nabi saling berikan hadiah. Yang kata sebagian ulama baik pun hadiah zahir yang tampak ataupun hadiah batin doa. Barang siapa mendoakan orang lain kebaikan, Allah akan jadikan dia dengan orang yang didoakan cahaya yang menyambung. Kadang-kadang kita ini dengan teman kita tiba-tiba dongkol nggak ada sebab. Mungkin di antara sebabnya karena kita lupa mendoakan dia. Tahadau tahabu. Yang benar baca hadisnya tahadau tahabu. Nanti ditahqiq sendiri kenapa kok bisa dibaca tahadau ya begitu itu. Tahadau tahabu. Salinglah kalian berbagi hadiah. Fulan menghadiahi fulan, si fulan yang dihadiahi ganti menghadiahi, tahabbtum, maka kalian akan saling sayang menyayangi. Sudah berapa tadi? Salam, shaf salat lurus, kemudian apa? Kemudian yang ketiga, perbaikan iman dan amal secara umum. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini kalau orang kok kurang rukun dengan saudara muslimnya, ini mesti ada amalan yang dia kurangi di dalam kehidupannya. Rukun itu nikmat dan indah.
Kalau tengkar itu sepertinya semangat, tapi sebetulnya itu adalah perubahan kita dari manusia yang sayang menjadi vampir-vampir tidak terasa. Nah, sebagai pemakan-pemakan daging manusia, penghisap-hisap darah. Jadi saingannya nyamuk kita nggak terasa. Nah, nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah, ngisepi darahnya manusia. Nyamuk itu loh nggak sekejam manusia yang tengkar. Nyamuk itu nggak ada ngisep darahnya nyamuk. Yang ada ngisep darahnya manusia. Nah ini manusia ini kalau sudah tengkar mulai ghibah, fitnah itu masya Allah ganyang orang mentah-mentah. Hati-hati. Akhirnya bagaimana orang mau bersih hatinya makanannya daging manusia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib